orang yang tomak terhadap harta itu biasanya sangat-sangat dekat dengan kemungkinan dia melalaikan sesuatu yang Allah wajibkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al Muslimun ataupun yang ada di mana saja saat ini, mudah-mudahan tetap Allah memberikan limpahan nikmat dan kita syukuri itu, sehingga kita berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dan keberkahan yang besar dari sebab kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur inilah yang salah satu cara kita untuk mengerem atau memberikan batasan atau memberikan hijab antara hati kita dengan dunia. Yang tempo lalu kita kupas hadis yang ke-23, bahwasanya lau anna li bani adam wadiyan min zahabin, kalau seandainya anak Adam ini punya satu lembah emas begitu, kemudian ahabba ayyakuna lahu wadiyani, dia akan menginginkan atau masih mengharap lembah emas yang kedua ini ya. Kemudian ditutup hadis ini oleh kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yamla'a fahu illa turab. Mulut manusia tidak akan pernah bisa penuh, meskipun sekecil ini Pak, mulut nggak akan bisa penuh seberapapun lembah emas nggak bisa penuh mulut manusia itu illa turab, kecuali apabila sudah diisi dengan tanah, atau kalau sudah mati baru berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yatubullahu ala man taba. Kenapa Rasulullah menutup dengan kalimat dengan kalimat wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima taubat bagi siapa saja yang bertaubat? Karena yang demikian tadi itu, yang apabila sudah punya satu lembah emas kemudian masih mengupayakan menginginkan lembah emas yang kedua, dan merasa mulutnya nggak pernah bisa penuh kecuali kalau sudah diisi dengan tanah, itu adalah satu bentuk ketamakan, tomak.
Maka saya sepekan ini mendapat banyak respon dari netizen begitu. Kan gitu di-share kan Pak ya video itu. Masa orang Islam tidak boleh kaya? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Haji siapa aja, Pangeran Muhammad bin Salman kaya kok nggak boleh. Yang bilang nggak boleh kaya siapa? Hadis ini menerangkan bagi orang kaya yang kategori tomak, kaya boleh, ya, rajin bekerja kaya boleh, asalkan takwa. Kalau kekayaan tidak dibarengi dengan ketakwaan, itu yang terjadi adalah ketamakan, tomak. Yaitu tadi sudah punya satu lembah emas, menjadi menginginkan atau mengupayakan 2 lembah emas. Di hadis yang lain dengan kalimat yang serupa, kalau sudah punya 2 lembah emas, dia masih mengupayakan lembah emas yang ketiga. Kemarin kita kasih gambaran, kalau lembah itu di antara 2 dataran tinggi, di antara gunung sana dan gunung sana. Gunung sana di tengah-tengah ini lembah. Kalau Situbondo ini kemarin sudah kita berikan gambaran, Gunung Baluran, Gunung Ijen, Gunung Putri. Nah ini dataran ini namanya lembah. Berarti lembah ini benih penak, bukan hanya lapangan Pak, tapi satu dataran yang luas, yang dikelilingi oleh gunung atau dataran tinggi, pebukitan atau pegunungan yang tinggi. Kita bisa bayangkan berapa jumlah kekayaan yang itu isinya emas. Ewa semono itu bahasa Jawa ya Pak. Meskipun demikian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan satu statement, dan kita tahu, kita yakin statement dari Allah itu bukan atas dasar penelitian, bukan atas dasar pengkajian, tidak, bukan atas pemikiran filsafat beliau, tidak, tapi murni, ya, murni petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti itu, sehingga kevalitannya luar biasa, Pak. Valid, Pak. Jadi tidak perlu meneliti dari ilmu psikologi untuk menentukan kebenaran ucapan baginda Nabi itu. Apalagi firman Allah, apalagi ucapan baginda Nabi yang sahih dari riwayat yang sahih. Tidak perlu kita untuk meyakini itu mengkonfirmasi dengan membuka referensi-referensi literatur ilmu filsafat, ilmu psikologi, ilmu ekonomi, nggak perlu, karena sudah pasti benar. Dan kecenderungannya seperti itu. Mulut manusia tidak akan pernah merasa puas kalau tidak dilandasi dengan ketakwaan tadi. Maka lembah emas yang kedua pun masih akan mencari lembah emas yang ketiga. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan satu narasi. Biasanya orang yang tomak itu, yang tamak, yang rakus terhadap dunia itu, dia akan mengaplikasikan atau berperilaku 2 hal. Yang pertama, saking dia sayangnya dengan perolehan harta, maka dia akan mengabaikan keharaman-keharaman. Dia akan bermudah-mudah mengambil bukan saja yang subuhat. Subuhat itu remang-remang. Jadi di dalam Islam itu ada innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma, dan di antara keduanya itu ada sesuatu yang subuhat. Nah, di dalam hadis yang lain dinyatakan yang subuhat, yang meragukan, yang remang-remang itu meragukan. Sehingga Sayyidina Husain meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, aku menghafal satu kalimat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang masih meragukan, yang subuhat tadi itu, ambil yang sudah meyakinkan. Nah, orang tomak tidak saja dia berhati-hati, tidak saja dia melanggar yang subuhat, tetapi yang haram pun diambil, namanya tomak.
namanya tamak. Yang penting dapat banyak. Yang penting dapat banyak. Caranya itu tadi. Maka dalam berekonomi, dalam berurusan dengan harta, yang pertama, letakkan harta itu cukup di tangan, jangan sampai dimasukkan ke hati. Tabir atau batas antara harta dengan hati itu adalah rasa syukur tadi itu. Makanya dalam mukadimah kita bermohon diberi kemampuan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, sehingga kita tidak memasukkan harta seisinya, dunia seisinya itu sampai masuk ke dalam hati. Cukup di tangan, cukup dijadikan satu kebutuhan yang sifatnya temporer. Ada yang mengibaratkan harta itu, dunia itu cukup disikapi seperti kloset, WC Pak. WC itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang hina, tetapi tetap kita butuhkan. Butuhnya apa? Ya kalau pas butuh saja. Tidak lantas kita bawa kemana-mana, tidak lantas kita mikir kemana-mana tentang kloset itu. Jumbleng, apalagi namanya Pak? Madura apa Pak? Jumbleng apa namanya Madura? Ya itu WC ya. Seperti dunia itu diperlakukan seperti WC. Sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak perlu kita masukkan ke dalam hati, tapi tetap kita butuhkan. Nah, gimana caranya? Kita pakai, kita konsumsi, kita akses ketika seperlunya saja, sebutuhnya saja. Dunia ini apa sih yang sangat kita butuhkan sebenarnya? Kalau kita berpikir jauh sampai ke akhirat, punya harta, nggak mungkin harta ini nanti ya akan kita bawa masuk ke liang lahat. Maka kita perlakukan harta sebagaimana wajibnya kita memperlakukan harta. Itu ya. Jadi kalau orang tamak, yang pertama kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, melahirkan sifat ceroboh atau mudah, ringan di dalam melanggar yang haram. Yang kedua, orang yang tamak terhadap harta itu biasanya sangat-sangat dekat dengan kemungkinan dia melalaikan sesuatu yang Allah wajibkan. Kalau yang pertama tadi itu gini Pak, dagang bakso misalnya, daging sapi itu mahal, maka kemudian dia akan, supaya dapat keuntungan yang banyak, dia bisik-bisik ke anak-anak muda, suruh nyari tikus atau apapun sudah, yang penting daging. Tikus, kucing, anjing, macam-macam, yang penting dikupas jadi daging, digiling, campuri sapi sedikit atau ayam sedikit, jadi pentol bakso. Ya, ini orang tamak, dia nggak mikir ini halal haram, nggak mikir. Prinsipnya apa Pak? Cari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Ini kemudian jual-jual yang bisa mendapatkan keuntungan banyak, miras, sembunyi-sembunyi jual miras atau jual oplosan, macam-macam lah, yang penting dapat duit ya, yang penting dapat duit. Ini salah satu sifat yang lahir dari ketamakan terhadap harta. Yang kedua, taruhlah dia bisa menjaga diri dari yang haram, jualannya atau yang dilakukan semua bisnisnya dia menjaga sekali dari yang haram, tidak akan bakal menjual barang yang haram. Kalaupun jual makanan ayam, dia pastikan betul ayamnya ini disembelih dengan menyebut asma Allah, sehingga halal. Bahkan ketika kemarin viral Pak, ini di Bali apa di mana ini, penjual bakso didapatilah kerupuknya ini kerupuk dari kulit babi di warung itu, maka kemudian diketahui, akhirnya jadi viral dan disangsikan atau dikhawatirkan semua peralatan di situ, mangkok baksonya semuanya ini diduga kemudian terkena najis juga, sehingga pemilik bakso itu menghancurkan atau memusnahkan mangkok-mangkoknya itu. Ini menjaga diri, menjaga perekonomiannya dari sesuatu zat
sesuatu benda yang haram. Bisa jadi seperti itu. Tetapi orang yang tamak, kalau orangnya ini tamak, masih dia ada pintu kemungkinan tergelincir. Dari mana? Dari dia melalaikan kewajiban-kewajiban di saat dia mencari harta itu. Yang dijual sudah steril dari hal-hal yang haram. Tetapi ketika ada azan, ketika sedang berjualan, dia tidak memenuhi panggilan azan itu. Taruhlah kalau dia tidak datang ke masjid, ya, tidak datang ke masjid, itu sudah melanggar. Apalagi kalau sampai tidak sholat gara-gara sibuk mencari ekonomi, sampai tidak puasa gara-gara sibuk mencari ekonomi. Padahal yang dimakan hari itu ada. Ya itu tadi Pak, karena sifatnya meskipun sudah punya deposito, punya tabungan, asetnya toko di mana-mana, atau sudah pegawai, kalaupun tidak pegawai negeri, yang sudah pegawai swasta tetapi mendapat gaji tetap, misalkan sehari-hari beras di daringan itu tidak pernah kosong, misalnya masih dia ketika bekerja, entah di sawah, entah di laut, entah di pasar, entah di kantor, dia fokus dengan pekerjaannya, dia tidak mau diganggu dengan kegiatan-kegiatan yang oleh Allah wajibkan, misalkan sholat, kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya langsung dengan pekerjaannya, dengan ekonominya. Warung masih rame-ramenya, pembeli banyak, datang waktu zuhur. Apalagi di Situbondo, di Indonesia ini pada umumnya semua tempat terjangkau oleh seruan adzan, kecuali kalau di daerah Bali itu Pak, di daerah Bali itu, di daerah-daerah Kuta Selatan, Kuta itu memang ada sih masjid, cuman tidak banyak. Kalaupun ada, radiusnya dengan masyarakat itu agak jarang-jarang. Sehingga di wilayah Bali itu ada tempat-tempat yang tidak terdengar azan di sana, ada itu. Nah, tetapi secara umum di Indonesia ini semua tempat terjangkau oleh suara azan. Jadi kemungkinan orang tomak tadi ada dua. Yang pertama, dia mudah melanggar keharaman atau mengambil sesuatu yang haram demi untuk memperoleh harta. Yang kedua, dia mudah lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain yang lalai ini, ketika dia sudah mengumpulkan harta, datang waktu bersedekah, datang waktu infak, apalagi yang namanya zakat yang wajib, ini dia lalaikan. Gitu ya Bapak sekalian. Jadi kita berhati-hati ketika kita sudah tergerak hati kita untuk mencoba-coba sesuatu yang subuhat, itu kita hati-hati, sudah masuk ke dalam ranah, jangan-jangan kita sudah termasuk orang yang tomak, dan ini adalah satu dosa. Sehingga kalimat Nabi yang terakhir adalah wa yatubullah ala man taba. Ditutup dengan kalimat ini dikarenakan yang demikian tadi, yang tomak tadi itu adalah bentuk suatu dosa. Sehingga apabila orang yang tomak itu kemudian bertaubat, ya maka Allah Maha menerima taubat. Wa yatubullahu ala man taba. Memelihara piaraan-piaraan, dilampaui, direwangi, meninggalkan sholat berjamaah misalkan. Nutup di penggawean di sawah, ada adzan sik tanggung. Apalagi yang namanya asar Pak. Asar itu matahari masih tinggi loh Pak, apalagi di sawah kelihatan masih sangat tinggi. Kalau di desa, di perkampungan sudah lumayan agak kelihatan condong pendek, tapi kalau di sawah itu masih sangat tinggi. Eman ini tinggal sekoni, lanjutkan saja. Akhirnya sholat asarnya mepet maghrib, jadilah sarip. Sholat sarip ini termasuk sifat-sifat yang lahir dari kecintaan terhadap dunia tadi itu. Dikiranya kalau nggak selesai hari ini nanti nggak panen. Dikiranya kalau nggak dikerjakan hari ini nggak dapat uang nanti. Ya, lemburan-lemburan, proyek-proyek, macam-macam. Maka kita berlindung pada Allah dari pertama
bermudah-mudah mengambil yang syubhat, apalagi yang haram. Yang kedua, aktivitas ekonomi kita, aktivitas untuk memperoleh harta kita, jangan sampai kita dilalaikan untuk menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan. Demikian dibagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.